Perkenalkan, saya Siti Audel Alicia. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan panel project Recourse Data Visualization yang berjudul Supplement Sales Exploratory Data Analysis. Dataset yang saya pilih untuk project ini adalah Supplement Weekly Sales yang saya dapatkan di website kaggle.com yang terdiri dari 10 kolom dan 4.384 baris yang seperti bisa dilihat di sini. Kolom tersebut terdiri dari date, product name, kategori, unit sold, price, revenue, discount, unit return, location, dan platform. Alasan saya memilih dataset ini adalah saya ingin mengetahui apakah terjadi peningkatan penjualan suplemen di mana pada tahun tersebut juga terjadi pandemi COVID-19. Yang kita ketahui, penggunaan suplemen berfungsi untuk menambah nutrisi dalam tubuh serta menjaga daya tahan tubuh. Adapun objektif yang mendasari analisis data ini adalah yang pertama, berapa total revenue penjualan suplemen di toko tersebut dari tahun 2020 sampai 2025. Apakah mengalami peningkatan terus-menerus selama tahun tersebut? Yang kedua, tentukan pertumbuhan bulan penjualan month over month. Pada bulan berapa penjualan mengalami penurunan drastis. Yang ketiga, kategori suplemen apa yang memiliki penjualan terbanyak dan menghasilkan revenue terbesar selama tahun 2020 sampai 2025. Yang keempat, apa saja nama produk yang menempati top 10 suplemen terlaris dalam penjualan. Yang kelima, berapakah return rate dari suplemen yang dijual di toko tersebut. Yang keenam, berapakah sebaran data produk yang terjual di 3 kota, seperti USA, UK, Kanada, dan dari platform apa saja. Yang ketujuh, adakah kolerasi terhadap pemberian diskon terhadap revenue yang didapatkan? Apakah semakin besar diskon yang diberikan akan memberikan revenue yang menurun, atau sebaliknya? Adapun insight ataupun visualisasi yang lengkap dari seluruh objektif yang sudah kita bahas dapat dilihat melalui link public table yang sudah saya cantumkan. Untuk objektif yang pertama, yaitu total revenue penjualan dari tahun 2025 dapat dikatakan sedikit atau relatif stabil. Total revenue tidak mengalami penurunan maupun peningkatan drastis, masih di atas 4 jutaan. Peningkatan revenue terjadi di tahun 2021 sampai 2023, sedangkan penurunan di tahun 2020 sampai 2021, lalu 2023 sampai 2024. Rata-rata pendapatan tanpa melibatkan tahun 2025 karena hanya menampung data dari bulan Januari sampai Maret 2025 saja dan bisa dikatakan outlier, yaitu sebesar rata-ratanya adalah $4.378.138. Kedua, yaitu tentukan pertumbuhan bulan penjualan pada bulan berapa penjualan mengalami penurunan drastis. Penurunan penjualan drastis terjadi di bulan Desember 2024 menuju ke bulan Januari 2025, yaitu sebesar minus 31,73% dari total penjualan di bulan 2024 bulan Desember. Objektif yang ketiga, kategori suplemen apa yang memiliki penjualan terbanyak dan menghasilkan revenue terbesar selama tahun 2020 sampai 2025. Dari insight yang didapatkan terdapat perbedaan. Total unit sold tertinggi berada pada kategori mineral, sedangkan total revenue terbesar yaitu berada di vitamin. Total unit sold terbanyak pada kategori mineral sebesar 123.668 unit. Namun untuk revenue-nya menempati posisi kedua yaitu sebesar $4.276.108 dan revenue terbesar pada kategori ini adalah vitamin sebesar 4.300.225, sedangkan total unit sold vitamin di posisi kedua yaitu sebesar 123.434 unit. Perbedaan ini terjadi dikarenakan harga yang lebih tinggi ataupun kategori produk yang lebih banyak tersedia di toko tersebut. Adapun objektif yang keempat, apa saja nama produk yang menempati top 10 suplemen terlaris dalam penjualan.
Bisa kita lihat dari insight ini adalah yang pertama adalah biotin, yang kedua ashwagandha, yang ketiga fish oil, yang keempat pre-workout, yang kelima adalah magnesium, yang keenam adalah whey protein, yang ketujuh adalah kreatin, yang kedelapan adalah zinc, yang kesembilan adalah iron suplemen, dan yang terakhir adalah multivitamin. Untuk objektif yang kelima, berapakah return rate dari suplemen yang dijual di toko tersebut? Dapat dilihat dari visualisasi ini, vitamin C merupakan produk nama yang paling memiliki return rate yang terbesar, yaitu sebesar 1,12%. Walaupun tidak mencapai 2 digit persen, hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk melakukan perbaikan lebih lanjut. Objektif yang keenam, berapakah sebaran data produk yang dijualkan di 3 kota dan dari platform apa saja? Dapat dilihat di distribusi unit sold di region dan platform. Region Kanada memiliki platform favoritnya yaitu iHerb, yaitu sebesar 34,64% dari distribusi total unit sold. Sedangkan untuk region UK, Walmart menjadi platform terfavorit, yaitu sebesar 35,48%. Untuk USA, Amazon menjadi pilihan platform terfavorit untuk mencari ataupun membeli suplemen, yaitu sebesar 33,63%. Untuk objektif yang ketujuh, adakah korelasi terhadap pembelian diskon terhadap revenue yang didapatkan? Dapat dilihat dari visualisasi ini, pengaruh diskon di revenue korelasinya mendekati 0, jadi pemberian diskon tidak mempengaruhi revenue penjualan suplemen. Adapun kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, total revenue yang dihasilkan dari penjualan suplemen berdasarkan tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil. Walaupun terjadi penurunan penjualan, jumlah penurunan cenderung tidak terlalu menurun maupun meningkat drastis. Sehingga didapatkan rata-rata total penjualan dari tahun 2020 sampai 2024 adalah 4.378.138. Yang kedua, akan tetapi untuk month-of-month growth, laporan pertumbuhan penjualan bulanan, tren total revenue yang didapatkan mengalami perubahan yang sangat drastis dengan peningkatan penjualan tertinggi dari bulan sebelumnya, pada yang sebesar 39,13% dan penurunan sebesar minus 31,73%. Yang ketiga, kategori produk dengan total unit sold terbanyak adalah mineral, sedangkan kategori produk dengan total revenue terbesar adalah vitamin. Ini bisa terjadi dikarenakan perbedaan harga yang ditawarkan. Yang keempat, untuk top 10 produk yang paling banyak terjual, produk biotin menempati posisi pertama dengan kategori vitamin, lalu ashwagandha kategori herbal, dan fish oil kategori omega. Kategori produk mineral yang menempati posisi pertama di insight ketiga termasuk ada di top 10, akan tetapi di urutan kelima, ke-8, dan ke-9. Dibandingkan dengan produk yang lain, kategori produk mineral memang berada di posisi yang lebih rendah. Akan tetapi kategori suplemen mineral terdiri dari banyak produk yang laku terjual, sehingga meningkatkan total keseluruhan unit sold-nya daripada kategori produk yang lain. Yang kelima, dari setiap platform, setiap negara memiliki platform yang berbeda-beda, dan return rate yang paling besar adalah vitamin C, sehingga bisa dilakukan perbaikan lebih lanjut. Ternyata, diskon yang diberikan tidak mempengaruhi total revenue yang didapatkan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.